Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ready udah gak masuk. Pak Win ready? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, dan kasih Allah terus saja mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Qaulus wanaka lail balana ila ma'lana ilaka antal alim hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahil azim. Segala pujian yang milik Allah, kaisarnya Rahman Rahimnya. Kembali Allah hadirkan kita di majlis yang mulia ini, majlis yang penuh berkah ini, di rumah yang penuh berkah ini, dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Seger semua seger? Seger semua seger? Pikirannya patah? Artinya ayam? Dompetnya kandel? Semoga Allah SWT terus berikan kita ringan kaki langkah untuk terus bergerak di jalannya. Amin ya. Salawat dan salam kita sanjungkan di kehadiran manusia agung, manusia mulia, yang terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan terus dan terus bersalawat bersama itu kita telah selima yang tunduk patuh ikut ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi bagian umat yang Nabi yang tak pernah bertatap muka, yang hidup tak sezaman, tapi terus kita punya girah, punya greget, punya semangat ikut ajaran-ajarannya, sehingga semoga kelak kita termasuk makom menjadi umat yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi. Amin ya. Selamat datang kembali di pengajian kita di titik beruang. Komandannya Pak Bin Muro, komandannya, membernya kita semua. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Bapak Ibu ya. Dan kita masih bertemu di 2 pekan sekali, belum tahu nanti pekan sekali tapi next ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu di pengajian kita ini terus yang akan berbagi pada Bapak Ibu adalah Mas Amin dan saya. Mas Amin akan mulai bicara tentang aspek spiritualitasnya dan saya akan behavior. Harapannya Bapak Ibu dari Mas Amin akan dalam pemahaman tentang spiritualitas, dan bersama saya semoga Bapak Ibu punya cara atau metode agar sesuatu yang kita ketahui bisa kita eksekusi jadi menjadi habit kita semuanya. Oke, malam ini Bapak Ibu kita akan sharing ya, judulnya meniti langkah. Meniti, apa itu meniti Bapak Ibu? Apa meniti itu? Apa meniti? Apa? Meniti jalan. Kalau dulu zaman dulu saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, di setiap sekolah itu ada papan bunder gede, meniti papan bunder dodowo gitu ya. Apa? Bambu, ya kayu gitu kan ya. Meniti. Jadi apa itu meniti Bapak Ibu? Meniti adalah sebuah perjalanan menuju ke titik tujuan, itu meniti. Di berjalan menuju ke titik tujuan. Nah ternyata Bapak Ibu, kita setiap hari juga bergerak, tapi ternyata gerak kita belum tentu menuju ke tujuan, karena gerak boleh jadi gerak kita hanya jalan di tempat. Kenapa tidak menggeser ke titik langkah kita? Jadi malam ini kita akan sharing meniti langkah ya. Dari apa Bapak Ibu? By default ke on purpose. By default ke on purpose. Kita bahas itu. Nah Bapak Ibu, materi ini sekaligus menjadi apa ya? Menjadi keresahan saya Bapak Ibu. Satu susah Bapak Ibu, gara-gara ngaji di Asamawat ini ketemu si Duda. Kita terus berdoa beli di beranjak umur Bapak Ibu ya. Jadi apa? Kenyaman kita akan diusik terus. Kenyaman kita diusik terus. Kita akan diajak melakukan critical thinking terus. Apa critical thinking? Berpikir kritis. Jadi kita berpikir kritis. Jadi kita selalu mengkritisi. Kita diajak untuk selalu mengkritisi. Diajak apa? Mengkritisi. Diajak apa?
mengkritisi setiap langkah-langkah kita. Karena Bapak Ibu, sehebat-hebat apapun, tetap ada ruang-ruang perbaikan. Kita kenapa kritisi? Ulangi, sehebat-hebat Bapak Ibu, sehebat-hebat karya, seistimewa-istimewa tindakan, masih ada ruang-ruang kritisi. Dan yang namanya penyempurnaan itu tiada berkesudahan. Oke. Bapak Ibu, ada lukisan ya di atas bukit ini. Lukisan apa Ibu? Ka'bah. Tapi gaya apa itu? Bukan ya toa itu. Tapi Pak, lukisannya gaya apa? Abstrak. Indah nggak Ibu? Indah. Tapi kalau dilihat kekurangannya masih ada nggak? Masih ada nggak ruang-ruang penyempurnaan? Hari ini Ibu dikasih sajian istimewa, betul ya? Pak itu hari ini istimewa banget ya Mas Imo. Pak itu punya muji. Biasanya papat loh nih. Ya boleh. Biasanya 4 tapi kalau nih, siji loro, full. Saya beri gede. Ganti piring berapa? Belum itu Pak. Artinya apa? Belum. Ini rada telat gitu mau partai ini. Oke. Artinya Bapak Ibu ketika saya bilang seni kita ini istimewa, sepakat? Sepakat? Soalnya yuk kita bicara logika dulu. Ini sajian malam ini istimewa, betul? Betul istimewa, apalagi istimewa. Tapi ada sisi kurangnya enggak? Oh banyak kalau mau cari, betul? Kudunya kayak dosen wapi, betul ya? Betul ya? Kudunya pisangnya rasiji bagi papak, begitu. Betul ya? Betul ya? Kudunya apa lagi? Menondoke. Kudunya apa lagi? Kudunya semua mesti dodo gitu. Jadi ini hari ini istimewa Bapak Ibu. Ini istimewa nih. Tetapi ketika dicari dalam tanda kutip, titik-titik lemahnya, titik-titik ruang-ruang penyempurnaan selalu ada. Sepakat ya? Setuju? Sepakat? Nah berarti Bapak Ibu, perlu nggak dalam hidup ini kita dikritisi? Perlu nggak? Kenapa perlu dikritisi? Ya, menuju kesempurnaan. Persempurnaan. Ketika ini dikritisi berarti elek? Enggak, betul. Ini masih istimewa. Ini selalu istimewa lagi. Artinya satu keindahan penyempurnaan akan terus ada selama kita memberikan ruang kritisi. Penyempurnaan akan terus terjadi ketika apa? Kita berikan ruang kritisi. Ini Bapak Ibu. Sayang Bapak Ibu, banyak orang alergi dengan kritisi. Ketika dikritisi, Bapak Ibu tersinggung. Menghargai masa itu, oleh tangi jam terlalu gitu. Yang terikoni sampai tutup. Kurang sidik wis diomeli gitu. Padahal Bapak Ibu hormati, dengan kita minta kritisi, kita minta feedback, maka Bapak Ibu kita berikan ruang penyempurnaan. Ada nggak sering kita dengar semua sudah kulakukan, pernah dengar kalimat itu? Kabeh popolan. Pernah dengar gitu ya? Segalanya sudah aku berikan. Betul nggak kalimat itu? Semua sudah aku berikan. Kabeh popolan, wis mentok, wis maksimal. Sering orang bilang gitu, betul? Seakan-akan wis iki pol-polan gitu. Padahal pol-polan enggak, belum tentu, betul? Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita melakukan, apalagi kita puling motor ini ruang sana ya wis top, betul ya? Betul ya? Nah sering karena kita udah merasa top itu,
akhirnya kurang memberikan ruang-ruang penyempurnaan. Itulah pentingnya kritisi. Nah, guru kita mengajarkan namanya critical thinking. Critical thinking itu dikata critical, kritis, berkritis terhadap cara berpikir kita. Kita berpikir kritis atas segala sesuatu. Kritis. Berpikir kritis tidak sama dengan mencari kekurangan, tapi mencari ruang-ruang penyempurnaan. Kalau cermati, mengkritisi bukan berarti berfokus pada kekurangan, tetapi kritisi adalah memberikan ruang-ruang penyempurnaan. Gitu Pak Ibu. Jadi guru kita terus ajarkan untuk critical thinking. Karena nanti ini baru tahap pertama, saya nggak tahu nanti akan bicara apa lagi. Karena kalau kita belajar tentang thinking, tahapan pertama critical thinking. Kemudian nanti di atas itu adalah design thinking namanya, di atas itu. Setelah kita kritisi, kita mendesain sesuatu gitu. Nah, gitu. Makanya Bapak Ibu, penyempurnaan itu tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham? Nah, maka malam ini kita akan sharing itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada jebakan pertumbuhan yang ada malam ini. Nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan pada Bapak Ibu bahwa dalam diri kita itu ada sebuah program. Yang program itu bisa kadang dia tampil menjadi sang malaikat, tapi kadang tampil menjadi sang iblis dalam diri kita. Di dalam diri kita ada sang malaikat dan sang iblis. Ini kata metafor. Jadi sesuatu Bapak Ibu bisa menjadi malaikat, bisa menjadi iblis. Oke, perumpamaan ini. Contoh. Dalam sistem tubuh kita ada namanya program default, program bawaan, perilaku yang wis biasa, wis ngunci. Sesuatu yang sudah ngunci, Bapak Ibu, dia tampil menjadi malaikat. Contoh, kita biasa sholat malam. Karena biasa sholat malam, maka dia berperan ngunci agar kita terus sholat malam. Bahkan saya di depan Bapak Ibu sudah diingatkan oleh bagian tubuh saya, si malaikat tubuh saya. Program default itu. Ini jam 10 loh. Ojo nanti bengi-bengi. Wes boleh jam 9 punya studio. Nah, itu saya ngomong. Ojo nanti jam 10 kawanan. Kita kasih tahu. Jadi tubuh saya sang malaikat, sang program, kita dapat program. Perumpamannya sang ya menjadi malaikat penjaga. Jangan nanti bengen ben tangi jam 3 efek. Udah ngasih tahu ya. Jadi dia berperan jadi sang malaikat dalam tanda kutip. Tetapi jika tidak hati-hati, dia juga bisa jadi sang iblis. Kenapa? Karena udah biasa sholat malamnya 2 rakaat, wis mapan defaultnya 2 rakaat. Ketika nambah 2, dia akan lakukan sabotase, akan lakukan apa agar kita tetap ada di 2 rakaat. Ya jadi apa? Iblis. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Program dalam diri kita ada program default, ada pola lama, kebiasaan lama, sesuatu sing wis plek ketiplek wis mapan, dia bisa berperan jadi malaikat ibaratnya. Kita biasa sudah ngaji di Asamawat di Walter, di Walter. Mana di sini? Di sini mana? Nah, klik. Sudah biasa di sini Bapak Ibu. Maka ini sudah jadi kudu. Termasuk andai saja nih, orang nanti sekali dicoba Bapak Ibu. Termasuk sesekali orang kayak ini blas. Orang piringan ini. Ada efek nggak Bapak Ibu kira-kira? Ya. Ada banget. Karena dari awal Bu Woro sudah
membiasakan ana suguhan. Saya ngasih ibu liyane apapun itu. Karena kita ngaji kok ono ikine, maka ketika ra ono biasanya jamu kok teh. Ya jamu ora teh. Jadi dia berperan jadi malaikat, tetapi juga bisa berperan jadi apa? Iblis. Ketika kita diajak menggeser, maka sang iblis jadi bermain. Nah, itu yang yang malam ini akan kita jalan. Oke, kita lanjutkan besok nanti. Kita lanjutkan. Oke, besok mati. Sekarang jika tidak hati-hati, program dalam diri kita nanti betul-betul akan terus jadi iblis. Dan ternyata Ibu, saya pun telah berkawan dengan iblis dalam diri saya begitu lama. Usia saya, Bapak Ibu, sudah menjelang kepala 6. Ada yang sama seperti saya, sudah kepala 6. Ada yang lebih jelas. Jadi besar mati, saya umur menjelang kepala 6. Nah, menjelangnya itu bisa kurang 9, bisa kurang 8, kurang 7, atau kurang 9 gitu. Menjelang kepala 6. Oke? Dan Bapak besar mati, mengapa sama seperti itu? Umur swidak itu mestinya ya wes kaya kai-kai, betul? Ada nggak Bapak Ibu, ada orang seumuran Bapak Ibu di luar sana yang punya capaian-capaian yang lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat dibanding dengan Bapak Ibu? Ada? Ada? Saya ulangi, ada nggak orang di luar sana yang seumuran Bapak Ibu tetapi dia punya capaian, punya prestasi yang jauh lebih dibanding Bapak Ibu? Ada? Kita nggak bicara materi. Why? Kenapa? Pasti ada sesuatu, betul tidak? Capaian ini kan hasil. Ya. Hari ini berat badan saya sudah 67, 68. Kenapa hari ini berat badan saya 67, 68? Padahal dulu pernah punya 96. Pipinya konggem, gitu kan? Perutnya PNK, perut dari karir. Pelakunya itu. Alhamdulillah hari ini 67, 68. Keren apa keren? Kenapa bisa demikian? Ada laku yang dijalani. Ada langkah-langkah, ada jalan yang dilalui. Yang jika saja ini tidak saya lakukan, maka hari ini berat badan saya masih sekian atau bahkan lebih. Nah, jadi hari ini usia saya menjelang kepala 6. Dan faktanya Bapak Ibu, ada orang di luar sana Bapak Ibu, orang-orang di bawah kita, sama bahkan di bawah kita, punya capaian lebih besar dibanding kita. Dan saya punya orang itu Bapak Ibu. Orang yang cukup saya kenal. Siapa dia antara Bapak Ibu? Namanya Dodi Yulkifli. Ada yang pernah tahu Dodi Yulkifli? Bapak Ibu, Dodi Yulkifli hari ini menurut saya seorang nasional. Bisnisnya keren. Terus oke lah. Mati dia 15 tahun di bawah saya. Aku sudah di wong di lulusan SMA. Aku sudah di wong, terus numpak mobil Veta. Dia SMA, lulusan SMA. Oke, belum bisnis. Dan baru hari ini sang Dodi Yulkifli 15 tahun di bawah saya. Hari ini secara capaian usahanya, bisnisnya jauh di bawah depan saya. 15 tahun di bawah saya. Bapak punya orang-orang yang saat di kelas jauh di bawah Bapak Ibu, dan dia punya capaian lebih tinggi, ada? Saya contohkan lagi Bapak Ibu, karena saya gemar nonton YouTube-nya Ustaz Lukmanul Hakim atau Ayahman. Oh, berarti penggerak dakwah dari Nusa Timur, dari Pontianak. Nusa Timur deh. Nusa Mati berarti punya pesantren, punya gerakan infak beras.
yang setiap bulan Bapak Ibu itu memfasilitasi sebuah gerakan untuk menghidupkan pesantren dengan support beras. Nah, gerakan infak beras mungkin sudah menasional. Sudah menasional. Bahkan Bapak Ibu kalau mengaji dengan beliau saben pagi ada ya SMK lah. Dulu saya suka sekali nonton SMK. Subuh menggapai keberkahan SMK. Oke. Jadi Sarmati usianya juga di bawah saya, jauh 40 tahunan awal. Dan hari ini dia telah melihat capaian jauh lebih hebat dibanding saya. Padahal jaraknya di atas 10 tahun. Halo, siap berpikir kritis? Hati-hati Bapak Ibu, orang berkritis mulai setiap informasi maka otak kita disetel atau tidak denial. Loh kan halu, nah itu hati-hati kita denial. Ya kan wong beda-beda. Kan orang kabeh wong golek bisnis itu namanya orang kudu bisnis. Hati-hati Bapak Ibu. Setiap apapun yang kita dengar kita cerna dulu, betul ya? Betul ya? Biar kita dapat insight-nya. Betul ya? Ya orang lanang beda orang wedok kayak aku. Nah, kayak kita nggak main di bilang kritisi. Mohon maaf saya komentar begini Bapak Ibu. Ya mumpung ingat ini momentum soalnya ya. Kita sering ada orang, oh iya kan dulu rapi, itu kan ini, itu hati-hati. Akhirnya Bapak Ibu Sarmati kita tidak berikan ruang kritisi. Akhirnya tidak. Jadi Sarmati dia usianya Bapak Ibu jauh di bawah saya, tapi hari punya capaian yang luar biasa. Saya contohkan lagi Bapak Ibu sadarkan ini juga Mas Amin juga kenal karena dulu sering rajin ngaji di asal kita dulu di Mijen sana. Ada Aim Jumain, dokter. Sarmati di sebuah forum dia mengatakan, aku kenal Pak Bambang, ketemu Pak Bambang sejak aku SMA. Betul SMA harus melu acara PBM. Hari ini Bapak Ibu, Mas Jumain dokter. Secara prestasi akademiknya saya harus hormat. Dan saya orang di SMA aku jadi wong. Jadi kalau aku udah ngomong itu berarti umur saya sudah 40 tahunan, betul. Sama 15 tahunan. Hari dia dokter. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Ada kawan saya namanya Mas Buyung. Buyung karang hotel Bapak Ibu. Jabatannya nggak tahu, Pak manajer, profesor saya nggak tahu itu. Tapi yang pasti Mas Buyung umurnya jauh di bawah saya Bapak Ibu. Tapi kematangan spiritualnya luar biasa. Kan saya tahu saya dekat. Beliau nggak sahabat sana Bapak Ibu ya, di tim kebun Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, oke, saya usul Bapak Ibu nanti ketika nanti Bapak ke Tanjung Gunung, nanti kalau pakai pas hijau-hijau kayak gini, cari, tanya, Mas Buyung, Pak Buyung, silahkan. Iya terus apa? Iya kan banyak yang muda-muda ya. Iya terus. Iya. Silahkan temui Bapak Ibu, ngobrol aja sebentar. Bapak akan tahu bagaimana kedalaman spiritual. Seseorang yang dalam secara spiritual, Bapak Ibu, pasti karena dia telah mengcombine di pertemuan di 2 pekan lalu Bapak Ibu. Dia combine antara apa? Antara amaliyahnya dan ibadah-ibadah yang luar biasa. Dan jujur melihat Mas Buyung saya bisa ngobrol kayak gini, dan saya sangat bisa mengukur Bambang Nugroho jauh. Belum mengkomandoi ibu-ibu resek-resek Tanjung Buru, mengkomandoi sehingga Tanjung Buru menjadi bersih itu bersama yang lain. Tapi beliau dari salah satu inisiator ya. Orang hotel ketika bekerja pakai dasi, pakai jas seperti itu.
Dan lakunya Bapak Ibu, lakunya ketika di Tanjung Burung dia lepas itu semuanya Bapak Ibu, dan resek-resek, was macam-macam namanya buyung, tak buyung. Ketika bulanan Bapak Ibu, ya beliau pakai kaos seperti ini. Kenapa? Resek-resek, wes ngomong-ngomong. Kembali Mas Armati, jadi mestinya hari ini yang umur saya mendekati kepala 6, mestinya banyak karya yang bisa dibuat. Lebih banyak lagi karya yang bisa dibuat. Ya toh ya Ibu. Mestinya banyak kontribusi yang bisa didedikasikan, dibangun. Banyak prestasi yang bisa ditorehkan dan banyak perilaku unggul yang bisa dibiasakan. Tetapi ya inilah Bapak Ibu, Bambang Nugroho yang Bapak Ibu lihat di depan Bapak Ibu. Jauh, jauh, jauh dan jauh. Ini faktanya. Saya coba ketok gagah di depan Bapak Ibu, pegang mic, pegang mic, pegang mic. Wedangnya beda, jajan di sini kode ya. Ini kan apresiasi penghormatan. Ketok gagah, yang harap di paling cakrak. Tapi jujur Bapak Ibu, jajannya aku malu. Dengan Bapak Ibu kita rapat malu saya. Tapi ya Allah, malu sama Allah. Gitu. Bisa mati pertanyaan saya, mestinya Bapak Ibu kondisi hari ini berapapun umur Bapak Ibu, bisa nggak mestinya banyak karya-karya yang bisa Bapak Ibu buat? Bisa? Bisa. Di umur Bapak hari ini saat ini bisa nggak mestinya punya kontribusi yang bisa dibangun lebih baik lagi? Bisa? Di umur Bapak Ibu bisa nggak punya prestasi yang bisa ditorehkan lebih banyak lagi? Bisa? Banyak, bisa nggak? Banyak perilaku yang mestinya bisa dibiasakan, ada? Karena boleh jadi di antara kita semua di ruangan ini, Bapak Ibu, ada yang one day one cus, bahkan tujuh. Tapi mungkin di ruangan ini baca Quran pun hampir tidak pernah. Ada yang rajin sholat malam. Ada nggak di antara kita subuh bangsawan? Ada? Ada nggak? Ada yang calculnya, ya duitnya ya keringetnya soal jumlah itu kan kemauan beda-beda ya. Tapi sepil gila kok calculnya, ya ada sih pelite pol-polan gitu. Itu ya. Ya Bapak Ibu, kita mengkritisi diri kita. Kita metani kita edisi. Punya kita metani kita. Kenapa Ibu? Karena kita mau lebih baik. Lanjut atau bukan? Bukan lanjut. Betapa menyakitkan. Ya kita diajak untuk melakukan ini. Nah, bosan mati sementara dari dulu kita semuanya saya betul-betul Bapak Ibu bertekad membangun legasi, apa legasi warisan untuk anak-anak. Tinggalan orang kudu duit, orang kudu bangunan, tapi sesuatu sing warisan, sesuatu sing ketinggalan. Bahkan nanti ketika kita sudah di alam kubur, kita tetap dapat sesuatu terus gitu. Bahkan Bapak Ibu semua orang juga pengen berkontribusi pada umat. Aku yang kayak lihat-lihat nih Bapak Ibu gitu, pengen punya legacy, punya sesuatu diwariskan pada anak-anak, pada umat. Ya pengen, tenang, pengen. Tetapi faktanya Bapak Ibu sangat memprihatinkan ketika usia sudah menjelang kepala 6.
Dan betul Bapak Ibu, saya tidak ingin mati dalam penyesalan. Sudah berkali kita bahas di sini. Nanti di alam kubur itu ada orang-orang yang itu di alam kubur dia mati, jasadnya dipendem, tapi oleh Allah diangkat di suatu tempat yang dirahasiakan yang masih diberi rezeki. Jadi ada orang-orang yang dimuliakan Allah begitu. Dia meskipun jasadnya sudah mati, dia dimuliakan di sebuah tempat yang masih bercakap-cakap, yang masih diberi rezeki. Apakah luar biasa itu? Ada orang dalam kubur Bapak Ibu seperti tidur semalam. Jadi pagi wis kiamat dibangkitkan, kiamat dibangkitkan di itu. Jadi kan turun semalam. Waduh sing suwi. Dan terus memohon Allah kembalikan hamba ke dunia kembali agar bisa sedekah, bisa itu. Jadi dia geru-geru nangis di dalam kubur. Agar apa? Agar diparingi urip meneh lho. Dan yang keempat Bapak Ibu, ada orang-orang di dalam kubur sudah mencicipi neraka Bapak Ibu ya, karena sudah merasakan siksa neraka. Amin. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai nyesal. Bahkan ternyata orang yang meninggal itu lala akhartani ila ajali. Kalau mohon pada Allah kenapa ditundakan. Kenapa? HP bisa ngamal, bisa berbuat sesuatu lah. Sementara kita hari ini masih diberi umur, masih diberi kekuatan, masih diparingi urip, bukan Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, saya juga punya tekad Bapak Ibu, saya tolong doakan Bapak Ibu ya. Apa tekad saya? Tekad saya tua-tua lagi. Makin tua makin berprestasi. Kan ada toh banyak orang tambah tua tambah karuan, ada orang tambah tua tambah berprestasi. Dan saya mau yang makin tua makin berprestasi. Katakan dari yang pengen seperti saya, amin. Oke. Nah, besar mati jadi. Terus apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Apa ikhtiar yang saya lakukan, saya jalani agar tadi Bapak Ibu saya meninggalkan legacy, saya bisa punya karya-karya, oke? Saya bisa kelak makin tua makin prestasi. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ikhtiar apa yang saya lakukan? Tentu mohon pada Allah harus. Apa ikhtiar yang saya jalani? Yang saya jalani adalah belajar dan action. Ora kaya-kaya Bapak Ibu ya. Sing jenenge maca buku, oh itu mbok tuwek ngene saben dina sampe baca buku. Jadi untuk proses belajar kalau seminar, workshop, wah, wis aja takon. Bicara biaya, aja takon. Artinya Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan impian dunia sinau sing tenanan, orang mau sinau ternyata juga action, bertindak. Jadi yang sinau ya action, bertindak. Itu salah kan? Termasuk ngaji Bu. Ini Tanjung Guru rutin, pekanan, bulanan dia. Nah, besar mati dengan belajar dan action. Apa keyakinan saya? Keyakinan saya, Ibu, saya yakini bisa mengantar pada pencapaian yang mengagumkan. Harapan saya, Ibu, dengan sinau ono rene, motor buku ono rene, buku marine sini buku, mobil di sini buku, melu seminar workshop, bahkan riset itu datang kembali bayar keneng, push, orang karuan Bapak Ibu. Saya yakini ini menjadi sesuatu mengantarkan saya pada hal-hal yang mengagumkan. Bapak Ibu, bagaimana kenyataannya? Direwangi keterampilan sinau, ninggal anak, ninggal bojo, ninggal gawean. Ternyata bagaimana kenyataan? No.
Jadi usia mau semacam buku, saged ngaji. Aku nggak salah, 15 tahun ya. Dan hasilnya tidak sudah harapan, karena harapannya ibu meyakini bisa mengatakan pada pencapaiannya mengagumkan, pada prestasi-prestasi membanggakan. Ternyata no, ternyata belajar saja tidak mengantarkan, action saja bahkan tidak mengantar. Apa akibatnya ibu? Akibatnya jujur ibu, saya senang putus asa. Wah, sinau, wah. Kan pasangan saya nggak ngomong pada bapak ibu. Sinau wes, wah, usaha anak, ikhtiarnya yang berbuat wah. Tapi hasilnya dan setengah putus asa. Akhirnya apa? Ya wes jalani hidup semampu yang dijalani. Wae kerja, wae dakwah. Dan akhirnya ibu, saya mengalami sebuah pencerahan, sebuah penyadaran. Ternyata keyakinan saya salah. Keyakinan salah saja. Banyak belajar dan action, prestasi tinggi pasti diraih. Salah. Ada misting tinggi. Usaha setengah mati. Ini ngerti harus berjojokan. Sinaunya ragu-ragu. Ternyata prestasi tinggi belum diraih. Maka Bapak Ibu, jika saya tidak mengubah pola aktivitas kegiatan saya, Bapak Ibu, jika saya tidak mengubah cara bermain, maka perjalanan hidup saya ke depan makin berat. Kenapa? Makin tua, makin rike, betul? Betul? Makin ketinggalan kono kini. Bapak Ibu, itulah kondisi saya. Ada di antara Bapak Ibu yang mengalami seperti saya. Usaha kok tekan-tekan, dia mana gitu. Pernah alami? Bahkan pada saat titik frustasi, titik berat, dan sebagainya. Ada yang alami itu? Ada? Sekolah seperti ini mulai. Misalnya orang undang-undang sing cepat, rekening ke orang muda-muda, masalah ikiku itu orang barbar. Bahkan seakan-akan kita hanya lari satu masa ke masa berikutnya. Ada yang alami? Ada yang hidup seperti hamster. Tahu hamster Bapak Ibu? Hamster itu kan si tikus imut yang tidak menjijikkan itu. Imut ketika dikasih makan hamster ya, betul ya? Keringetan pol-polan, tetapi ternyata tidak mengubah titik sudut perjalanan. Kenapa? Dia jalan di tempat, lari di tempat. Nah, jangan-jangan di antara kita, Bapak Ibu, ada yang lari di tempat seperti saya. Nah, urip ya nyata ya buyu, anak kuliah ya kuliah, bojone tambah lemu. Iya, memang. Kancane maem ya maem, katanya listrik, perpanjangan SNK ya oke, pemutihan pajak motor ya iso. Oke. Kayak lumrahe koncone Bapak Ibu. Tetapi prestasi besar, prestasi tinggi sangat jauh di sana. Ada yang ngalami seperti saya? Ada? Ya, ada baru jadi. Iya, ada cocok saya ini untuk Bapak Ibu. Nah, pemirsa mati sampai saya pada sebuah momentum Bapak Ibu ketemu artikel. Saya suka baca artikel, baca buku, jurnal. Ketemu artikel dari Dr. Adewi Gunawan. Saya termasuk ngefans dengan beliau, keilmuan beliau tentang teknologi pikiran.
Bahkan saya ikut kelas-kelasnya, ikut QLT, Quantum Life Transformation, Bapak Ibu. Itu tiketnya saya ini kalau 15 juta, Bapak Ibu. Aku riset itu datang lagi tiket. Bahkan belum punya kelas SECH, Scientific EEG Encephalogram. Itu sertifikat untuk hipnoterapis klinis, Bapak Ibu. Saya ikut, bayarnya cuma 66 juta, Bapak Ibu. Aku teko melu programnya. Artinya, Bapak Ibu, saya suka dengan bukunya Dasya. Tetapi belakangan dia punya artikel, Bapak Ibu, yang ini memberikan pencerahan pada saya, karena pencerahan ini adalah pendalaman tentang comfort zone yang selama ini sudah sering kita dengar. Saya mendapatkan kajian lebih dalam tentang apa itu comfort zone, apa itu zona nyaman, apakah itu, Bapak Ibu. Jadi beliau dengan kalimatnya sama ketika saya simbolkan apa, Bapak Ibu, hidupmu, nasibmu tak akan berubah jika tak mengubah program default. Artinya apa? Kowe iso bandingan perwakilan gedabikan loh bahasa kita. Kowe iso gedabikan wis. Oke, selama program defaultmu tidak diubah, maka nasibmu tidak berubah. Salam contoh Bapak Ibu ini. Selama tidak ubah program default, hidupmu nasibmu tak berubah. Kau hanya akan seperti hamster. Nah ini kan lapor saya buktinya 15 tahun. Yang ini. Sementara orang-orang umur di bawah 15 tahun, tadi Dodi Zulkifli, ya Dodi Zulkifli, Ayaman Ustadz Panul Hakim, AM Jumai, Mas Buyung, semua jauh di bawah saya, tetapi hadir di depan saya. Padahal selama ini bukan berarti bukan berarti aku nganggur. Aku ya pertakilan terus, aku ya usaha terus, aku ya gerak terus. Tetapi sama-sama gerak, dia sudah gerak. Kenapa? Ujung-ujung dari depan. Podo-podo gerak. Kenapa dia gerak depan? Dan aku bisa begini, Bapak Ibu. Apakah luar biasa, Bapak Ibu? Dalam konteks dakwah saja, dakwah di panggung, aku kalah loh karo Mas Amin. Kalah karo Mas Amin. Ini terang-terangan, Bapak. Dakwah ngisi acara-acara panggung, dakwah. Aku kalah karo Mas Amin. Padahal Mas Amin unyu lulus UIN, aku sudah diwong, Bapak Ibu. Aku sudah diwong. Mas Amin anyarannya komik Jawa, aku ngisi peringatan nuzul Quran. Terus kayak backdrop KH Bambang Nugroho, keren kok gagah. Tetapi si Amin cawingi sore paling bahasa. Padahal Mas Amin gerak, aku juga gerak. Tetapi kenapa gerakan saya masih seperti ini dan ujung-ujung Mas Amin seluman-selumut di depan saya. Why? Keringetnya kok betul nih. Tapi kenapa Ibu hasilnya beda? Ini masalah utama kita. Kenapa aku bisa mati? Karena saya tidak banyak mengubah program default saya. Mas Amin tak dorong melu sebuah namanya TBNC, Training Bootcamp Kuwi. Melu. Kenapa tak dorong melu? Karena aku yang melu lebih dulu. Bahkan gak sembarangan, aku the best. Oh, nomor 1. Tetapi gambar negara tidak praktek. Bangga, juara 1. Sementara Mas Amin itu beda. Kenapa saya tidak praktek? Karena saya tanpa sadar hidup bersama iblis dalam diri saya. Saya telah menjadi hamster tadi, Bapak. Lanjut. Masih kuat? Masih kuat? Masih kuat? Masih kuat, Mas Wid. Marahnya tambahin, marahnya.
Ya. Jadi bisa mati, saya bertema besar saya akan ngomong tentang default ini. Jadi setiap orang menjadi program default, pola lama yang berulang. Ini terbentuk karena proses pendidikan, bahkan terbentuk ketika masih dalam kandungan, Bapak Ibu nggak main-main. Ketika dalam kandungan, Bapak Ibu 4 bulan dalam kandungan, maka saraf otak anak sudah terbentuk dalam janin. Dan sudah akan merespon apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau boleh melihat kilas balik ke belakang, ternyata memang default saya buruk dalam tanda kutip. Setelah belajar ini, saya jadi lihat kembali belajar, Bapak Ibu. Oh iya, saya dalam kandungan buruk programnya. Terus buruk. Kenapa, Bapak Ibu? Kebetulan saya lahir di Magelang, kemudian pindah ke Boyolali karena bapakku jadi guru di Boyolali, misal Gunung Merbabu. Saya lahir pasca G30 SPKI. Yang Bapak Ibu kami itu hidup di Gunung Merbabu zaman G30 SPKI, tempat pusat MMC Merbabu Merpati Komplek. Di sini PKI paten-paten. Dan di keluarga kami itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Pak D kami yang dimutilasi oleh PKI, itu ngeri. Artinya sejak dalam kandungan saya itu susah. Wes menghadapi tekanan batin, mangan ya aneh, sing jenenge mangane sambal, ganyong, sente, itu ibu saya jauh dari gizi. Zaman kandungan aku panganane namanya sente, tahu sente Bu? Sama nggak tahu sente? Ketahuan umurnya Ibu ya. Sente itu pangan gatal Ibu ya. Tapi zaman angel gitu. Sente ganyong, wis. Sente ono. Lompong ul istimewa aku betul itu ya. Itu paling elit itu loh. Jadi artinya Bapak Ibu belum lagi bapak saya ini bukan bareng. Satu-satunya keluarga sih jadi pegawai itu bapak saya. Jadi jujukan baru tak sedulur. Jadi buku namanya cileknya sedih. Betul susah. Maka jika Bapak Ibu sama cilek susah, Bapak Ibu harus terima Bapak Ibu punya program guru. Keluarga kami gak ada program ketika susah, ayo dodolan, ayo berjuang, orang mikirnya utang dipet dan gitu kan beda. Wes apa-apa sabar dipet, mau bangun, orang ayo caranya gue mau dodol, itu gak ada program itu. Artinya Bapak Ibu, dari kecil saya tidak lahir menjadi orang-orang yang pendobrak, menjadi sang itu. Saya di sekolah belum pernah pendidikan saya bagus, sekolahku bagus belum pernah. Aku mulai ranking belum pernah. Belum. Sudah begitu zaman cilik aku loro-loron kalah-kalahan Ibu. Pas pokoknya aku jadi ini serius. Nah itu membentuk pola pikir. Itu bentuk pola pikir. Sehingga saya tampil di anak yang pinter dan sebagainya. Itu program. Itu menjadi awal mula cikal bakal program default. Hingga tuwek kaya ngene. Jadi default itu terbentuk tumbuh kembang seiring dengan sejak dalam kandungan sampai tuwek kaya ngene. Halo. Apapun alasannya, Bu Titin pasti bibit unggul. Wes pasti. Iya, tapi mungkin boleh jadi orang tua saudara, tapi ketemu guru, kenalan, lingkungan yang menanamkan jiwa petualang, jiwa tempur dan sebagainya. Mohon maaf, Bu Titin tidak seperti bojoku. Ini tidak sedang dalam rangka bandingkan. Kenapa? Bojoku 7 bersaudara, ragil.
Awet cilik wis nih Joko kakak-kakake. Bisa dibayangkan? Kita sedang belajar ini, Bapak Ibu. Kita sedang belajar itu ya. Ini bukan berarti bojoku jelek kalau Bapak Ibu ya. Tapi bojoku, Bapak Ibu, bojoku kuwi ragil 7 bersaudara, jarake kakak-kakake adoh. Sehingga dari kecil dia sudah overprotective. Maka bojoku podo, maka Bambang Nugroho ketemu Bu Bambang cocok gathuk. Podo ramutune. Program asalnya saya lihat Bu Woro aja, itu aku mesti karena saya itu mendalami BB, mendalami. Wah ini Bu Betunggul, Betunggul. Iya, ada seusia Bu Woro di Cina, Bu Woro cak gitu, itu pasti Bu Betunggul. Pasti itu buah masa lalu. Jadi masa lalu yang menjadikan kita hari ini. Karena masa lalu jadi program di fall. Sampai sini paham Bapak Ibu? Halo. Halo. Lanjut ya. Belajar diajak mikir sidang nggak mau oke? Ngaji udah diajak mikir justru itu Bapak Ibu tak konsepnya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendesain hidup kita untuk manusia yang lebih baik. Amin ya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu kalau belajar psikologi nanti Bapak Ibu kan belajar dari Jung Freud. Jadi tubuh kita ini dari psikologi ada yang protective unconscious. Jadi bagian bawah sadar yang melindungi diri dari ancaman psikologis dan trauma masa lalu. Jadi masa lalu kita tadi Bapak Ibu itu jadi program selama tidak diubah, hidup kita akan sama seperti masa lalu. Oke. Pertanyaan, kenapa Pak Bambang Sadok dakwah seperti ini? Karena zaman cilik banyak wis ketemunya Mbah Gita Pramono, mbahku, mbah kakungku. Programnya tertolong, bukan bisnis. Pertanyaan saya, bisa nggak mestinya selesai dalam bisnis? Bisa? Bisa ketika itu digeser programnya. Defaultnya lanjut. Siapa yang belajar sesuatu? Kita akan masih prinsip-prinsip. Kita apa prinsip Bapak Ibu? Sesuatu kaidah-kaidah yang mesti kita pahami, kaidah-kaidah yang kita pahami, kita bisa lakukan sesuatu setelah kita percaya. Yang pertama cermati, tolong cermati, tubuh kita memiliki ratusan sistem dan subsistem perilaku. Dan perilaku itulah tempat apa itu? Jadi perilaku itu hanya simptom, hanya gejala, dan dia bergerak karena programnya tadi. Jadi tubuh kita memiliki ratusan sistem dan subsistem perilaku. Contoh, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah balik sholat, betul tidak? Betul? Berarti kita sudah punya sistem sholat. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke, itu sistem. Nah, masing-masing sholat duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu masing-masing perilaku ini kata perilaku subuh. Maka perilaku subuh ini Bapak Ibu punya subsistemnya. Apa subsistemnya? Ya subuh gak pernah ninggalin subuh. Tapi kita akan menjalani subsistem subuh yang terus berulang. Apa itu? Yang subuh bangsawan akan bangsawan terus. Saya punya tetangga Bapak Ibu selalu jamaah sabun subuh naik masjid. Sabun subuh naik masjid dan tidak pernah ketinggalan. Tetapi yang menarik, dia selalu masbuk padahal omahe ngarep masjid. Artinya program subuhnya ada dalam dirinya. Subsistemnya berangkatnya keluar rumah menuju masjid, kuwi nek wis baru ada. Itu subsistemnya. Komat lagi metu jenguk sadar, kuwi segolo sadar sik kadang ganti sarung sik dan sebagainya. Padahal ngarep omah dan sebelumnya cuma ngopi-ngopi udah tutut. Nah, kita geser-geser baik dulu. Bahkan dia begitu sampai di masjid, delok naruh sandalnya aja pasti polanya mirip sama. Baru naruh sandal. Ketika sholat, bahkan nanti sholat, Bapak Ibu, ada yang niatnya pakai soli dan tidak. Oke, kita nggak bisa soal syariatnya ya, tapi itu subsistemnya. Ada yang sholatnya, Bapak Ibu, sholat mereka. Oke. Ada yang duduk di kirsik, di dan sebagainya.
Artinya setiap unit perilaku Bapak Ibu punya subsistem masing-masing. Halo? Hari ini Bapak Ibu kita ngaji dapatkan jaburan. Betul? Ada di antara Bapak Ibu jaburan sak ini urung dicekel siji pun ada yang belum dicekel. Betul? Janjiannya ngelih. Kenapa? Kirmah mikir ngomah anaknya. Kita ngajak bicara itu subsistem. Ada ibu-ibu pernah pegang ngaji snack dus isine telu. Di mana masih siji sing nggih anakku. Halo. Oke, jadi masing-masing berlaku ada suruh. Mas Amin, kuwi wis olahraga. Kemajuan. Oh, wis suwe. Relaksasi maksudnya. Oke, Mas Amin sudah olahraga. Berarti sudah sistem olahraga dalam diri beliau. Tapi susahnya kan oke, larinya pirang kilo, berapa lama, neng endi. Itu subsistem. Dulu Pak Bambang berat badannya 96. Kenapa 96? Karena didukung oleh perilaku yang masing-masing berada subsistemnya. Sebelum malam mau tidur mesti kue tiaw, nasi goreng, wah saben bengi. Tidak olahraga, gorengan wah wes sikat dan sebagainya. Oke. Jadi masing-masing perilaku kita punya subsistem. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham? Bisa ikuti? Nah, prinsip yang kedua Bapak Ibu. Oke, paham ya? Subsistem tadi paham Bapak Ibu? Oke? Kita sholat, tapi sholat kita yang ngono kuwi. Sholat kita di luar subsistem sholat kita masing-masing. Fikih podo. Tapi cara melakukan itu yang jadi berbeda. Oke. Bisa beda Bapak Ibu. Nah, perilaku atau program default hati-hati akan terus berjalan hingga diubah atau dihilangkan. Jadi sistem subsistem dalam diri Bapak Ibu tadi, oke, akan terus berjalan melekat dalam diri Bapak Ibu hingga diubah atau dihilangkan. Jika tidak, akan terus menjalani by default, bukan on purpose. Maka Bapak Ibu dulu pernah saya singgung, setiap perilaku kita ibarat aplikasi dalam gadget kita, bisa bongkar, pasang, dan update. Saya tanya Bapak Ibu, gadget Bapak Ibu bisa untuk ChatGPT bisa nggak? Bisa nggak? Halo? Mas Wid, bisa nggak? HP-nya? ChatGPT? Nggak bisa? Nggak bisa? Nah, ini. Iya, kenapa miliknya Mas Wid nggak bisa untuk ChatGPT? Karena belum di-download, betul tidak? Betul? Sampai kiamat selama tidak mendownload aplikasi ChatGPT, maka meskipun HP-nya canggih, maka HP-nya tidak bisa untuk ChatGPT. Kalau sini paham Pak Ibu? Sama, meskipun kita Allah sudah cipta kita khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetapi ketika kita tidak membiasakan sholat malam, tidak dipasang aplikasi sholat malam, maka sampai kiamat tidak akan lakukan sholat malam. Selama kita tidak memasang aplikasi untuk satsetnya berjuang, maka tidak aplikasi satsetnya berjuang. Meskipun mesnya punya kapasitas, tapi karena tidak ada aplikasinya, maka apa terjadi Bapak Ibu? Tidak bisa terima. Betul? Itu baru terpasang. Contohnya ChatGPT. Nah, nanti ChatGPT bisa diupdate, bisa kita ajari Bapak Ibu. ChatGPT bisa diajar bikin artikel gitu kan. Bahkan artikel bisa nanti pakai prompt, nanti bisa kita perintahkan, oke tolong bikin artikel dengan gaya si Albertin Indah, kemudian penulis favorit Albertin. Maka saya bisa dibikin script dengan gaya Albertin Indah. Kenapa? Karena diupdate terus sama dengan perilaku kita. Kita sudah pasang sholat, alhamdulillah. Tapi selama kita tidak mengupdate sholat kita, maka sholatnya akan persis ketika saat awal kita pasang. Bahkan nauzubillah tadi, begitu kita sudah mulai tidak sholat, maka aplikasi sholat akan hilang dengan sendirinya.
Lanjut. Siapa yang malam ini dapat amalan tambahan? Yes. Nah, itu kita itu. Nah, oleh karena itu mati, apalah kita Ibu, agar kita bisa meniti langkah menuju ke titik yang kita inginkan. Kita terus bergerak menggeser dari by default ke on purpose, tujuan. Apa langkahnya Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, saya sedang menyusun sebuah framework Bapak Ibu. Ada 4 langkah Bapak Ibu. 4 langkah. 1, lakukan critical thinking. 2, bikin aturan main baru, rule of the game. 3, bertindak dari kecil, step. Yang keempat, ulang-ulang hingga menjadi default baru. Ini 4 step, 4 frameworknya agar kita menggeser dari by default ke on purpose untuk apapun. Nah, malam ini Bapak Ibu kita bahas yang satu saja Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas dan biar waktu ngaji yang akan datang itu rawuh lagi. Itu tujuannya. Oke, jadi yang pertama critical thinking. Kembali tadi awal dan tadi. Jadi kita berpikir kritis terhadap apa? Terhadap unit perilaku diri. Kita kritis. Baik yang belum ada, misalnya yang lain kok kayak olahraga aku dulu, nah itu berarti kita berpikir semua. Oke, maupun unit-unit yang sudah kita jalani. Berpikir kritis adalah pintu untuk memasuki perubahan. Karena selama kita tidak berpikir kritis, lagi-lagi kita tetap menjadi program default yang kita merasa baik-baik saja dan tidak ada yang salah, dan memang tidak ada yang salah. Kita wes sholat, oke, alhamdulillah. Wong liyane ora sholat, wong biar kita sholatnya belotok-belotok, saya ini kalau sholatnya aja kan sampai betul. Nah, hati-hati, itu jebakan kemajuan kita. Kita tanpa sadar kita merasa aku berbuat, merasa aku sampai, ini baru sadar. Kita nggak usah orang lain, tapi kalau sholat alhamdulillah, ngomong tau bu, ngomong udah ngaji di Jakarta barang, gitu. Ngomong kholat barang, hati-hati bu, hati-hati. Kalau ngaji adu-adu Jakarta, urunan barang kan, tapi bicara Quran tuh, hati-hati, 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 hati-hati. Oke. Jadi hormati kembali, berpikir kritis adalah sebuah pintu untuk masuk ke menggeser dari by default ke on purpose. Nah, apa tuh Bapak Ibu? Apalah bantu untuk critical thinking? Alat banyak Bapak Ibu dengan 2 tool. Yang pertama, kita rajin bertanya. Ya, kebiasaan yang saya lakukan saat ini, bisakah saya lakukan dengan cara yang berbeda? Jadi kita ambil satu unit perilaku, satu sistem perilaku, oke? Kemudian kita tanya, yang kulakukan ini, sholatku ini, bisa nggak saya lakukan dengan cara yang berbeda? Hati-hati Bapak Ibu, pikiran kita selalu punya jawaban atas apa kita tanyakan. Jadi sesuatu sudah tak jalan ini, sesuatu yang saya lakukan ini, bisa nggak saya lakukan dengan cara yang berbeda? Atau bisa nggak lebih baik? Itu kita tanyakan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya usul Bapak Ibu kemana-mana lewat catatan kertas kecil itu. Karena kita perlu alat. Karena jika tidak, pikiran kita kalau lompat-lompat, belum sempat dijawab, terus kepikiran kemana-mana. Nah Bapak Ibu, saya punya waktu Bapak Ibu, setiap pagi Bapak Ibu, setiap pagi saya bangun jam 3 pagi Bapak Ibu. Oke, saya langsung bikin jurnal syukur. Saya betul-betul sejenak hening Bapak Ibu. Saya depan kertas kosong, saya mencoba mengkritisi setiap tindakan-tindakan saya. Hari ini insya Allah terakhir dakwah saya tambah asik, betul ya? Betul?
Kenapa? Karena saya bertanya. Alhamdulillah wis dakwah, alhamdulillah wis ngisi-ngisi. Ada nggak hal-hal yang bisa lakukan agar dakwahku lebih baik? Apa namanya? Bisa. Nah, setelah itu dilacak apa yang harus dilakukan. Maka baru dari situ saya tahu persis untuk dakwahku itu apa baiknya, saya tahu persis. Karena sudah punya listnya dan tinggal saya jalani satu demi satu. Contoh sepele Bapak Ibu, pegang mic. Dari dulu kebiasaan saya Bapak Ibu pegang mic atu-atu. Kenapa? Ya karena dulu pembicara saya tak kagumi namanya Insinyur Haji Agung Handayani. Nah, itu pembicara kagumi. Kalau pegang mic masih gini terus. Jadi saudara, atau saudara, ini apa? Itu direkam oleh sang Bambang. Maka di bawah sadar Bambang, ya pegang mic kalau punya. Karena saya salah gaul, harusnya temanku Hedi Yunus, betul ya? Atau Marcel Syahaan, pegang mic gini. Atau Didi Kempot gitu. Jadi di otak saya, hati-hati, di otak saya ceramah pakai mic, kalau boleh diterjemahkan, ceramah pakai mic ya sampai ini. Berarti default saya, dan akhirnya belum bisa pegang mic kan sampai ini, betul? Begitu berulang-ulang default saya pegang mic sampai ini, sehingga sering suaranya kurang bulat, kurang itu. Maka tadi dalam konteks dakwah taklis satu-satu termasuk ini. Maka saat ini Bapak Ibu, saya sedang belajar mixing. Jadi apa saya lakukan Bapak Ibu? Nah, berarti saya ketika pegang mic ini Bapak Ibu cedak sih. Bahkan saya nggak buru salam. Saya memastikan ini saya kan ini kan anak ya kan tabrak. Jadi gitu. Saya sadarnya bahwa jarak mic dengan saya mungkin ada 1 cm. Wis larang itu kan lagi latihan gitu. Betul lagi. Jadi betul ngatur. Dan untuk merubah default saya butuh waktu panjang. Maka mulai lagi. Itu. Halo. Selama ini tidak saya lakukan, pegang mic ini terus. Nangkep Bu. Sholat Bapak Ibu sampai kiamat kurang 2 hari akan seperti itu. Tadi. Jadi kita sholat, maka bertanya, oke, kita bisa petir ke, itu kan sistem sholat ya, ke subsistemnya, bacaan kita misalnya. Ya kita cermati bacaan kita seperti apa. Ya kan Fatihah iya, tapi bacaan Fatihah itu kan ada mungkin Bismillahirrahmanirrahim itu kan dolin gitu. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu, betul? Nah, apapun yang Bapak Ibu jalani saat ini itu defaultnya, betul? Tugasnya itu diubah. Maka menyengaja temponya dipelankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin baca juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ketika mengubah ini pasti ada pertarungan dari diri lama. Si iblis dalam diri aktif. Maka Bapak Ibu tertantang untuk memenangkan pertarungan itu. Itu nanti kenapa pertemuan yang kedua nanti berikutnya kita bicara tentang bikin aturan main baru. Bapak Ibu, saya ya sholat setiap hari, betul nggih? Tetapi sholatku kan apa sih tak sempurnakan lagi. Contoh, misalnya ketika ada udzur syar'i, ya sholat jamaah jangan sampai telat. Maka ketika di rumah nggak ada itu, buat aturan lain saya buat aturan lain Bapak Ibu. Apa aturan lainnya saya kan sholat jamaah insya Allah ketika ada udzur syar'i. Tapi gimana saya ngubah sistem, mengubah subsistemnya? Maka ketika pagi, siang, jam 8-an itu sudah mulai. Hari ini subuh jam, hari ini duhur jam berapa? Saya tanya ke Google subuh, duhur Semarang 11.58. Oke.
Berarti 11.58 katakanlah ini duhur. Maka saya bikin aturan main baru. Apa aturan main barunya? Oke, 11.40 close laptop pateni, semua pateni. Dan tulis itu, bikin checklist. 10.40 semua urusan kelar. Kelar nggak kelar udah selesai. Setelah itu bahkan langsung wudhu, bahkan langsung ke masjid ketika adzan masih naik masjid. Itu bikin checklist. Udah orang kosongan. Ya ini kan untuk buat pola baru, betul ya? Maka betul-betul bahkan siap ketika adzan masih naik masjid. Termasuk saya di Wahyu Tomo saya itu kan, itu si tukang adzan itu sering lewat gitu. Orang yang adzan, akhirnya aku yang adzan kan gitu. Oke, bismillah. Termasuk tadi buat aturan main yang kita bahas di penanya data. Apa aturan mainnya? Oke, setelah adzan kan qobliyah, betul? Antara qobliyah dan antara azan dan iqamah ini kan waktu mustajabah, maka bikin checklist untuk betul berdoa munajat sama Allah. Kita sepele, tapi kalau nggak dilakukan satu yang baru, defaultnya jalan, betul? Betul? Jadi antara azan dan iqamah itu waktu mustajabah betul-betul nyuwun sama Allah. Bahkan bacaan sholatnya pun dialon-alon ke temponya tadi. Setelah sholat selesai, tetap duduk tenang, nyaman, manis, dikir macam-macam. Habis itu baru ba'diyah dan bahkan bikin checklist. Kenapa dijalani? Dalam rangka menggeser dari by default ke on purpose. Saya dengar Ibu, halo? Bisa banget. Jadi terus kita pertanyaan kita lakukan, kemudian ubah sistem dengan apa? Mengubah subsistemnya. Dulu saya olahraga, dulu nggak pernah olahraga, akhirnya olahraga. Berarti sudah punya sistem olahraga. Maka setelah olahraga, maka saya uper subsistemnya. Ketika lari, jalan cepat kan olahraga saya. Bukan lari tapi jalan cepat. Dulu cuma melayu, sekarang Allahu Allah. Oh, jadi olahraga pun sampai Allahu Allah. Begitu loh Bu. Akhirnya sekarang cara olahraga saya udah beda dengan dulu karena subsistemnya diuper-uper. Itu olahraga. Kembali. Saya setiap hari dari masjid menuju ada rumah menuju ke masjid saya, Itu berarti sistemnya naik masjid pelaku, betul ya? Maka uper-uper subsistemnya. Begitu saya berjalan, betul Bapak Ibu, saya karena udah kita sholat, udah biasa sholat, betul sambil jalan, ini kanan kiri, Allah, gitu. Ini semua anak kecil. Allah kan lumayan daripada ini, betul? Karena kalau nggak pakai Allah kan dulu Ahmad Mirab malah mirip gitu ya. Oke, Allah. Misalnya monggo diatur. Bahkan tadi saya sadari ketika bikin checklist itu rumah menuju ke masjid, PP, oke. Maka betul-betul saya menyebut nama Allah bukan saya sadari tadi adalah ini Bapak Ibu, tulang saya ini kan tulang ya Allah. Terasa sadar Allah. Itu subsistem. So, Bapak Ibu, yuk kita ubah by default menuju on purpose. Siap terhadap semua sistem perilaku kita. Satu demi satu kita ubah, maka dulu akan tanpa sadar kualitas hidup kita akan meningkat sangat tajam. Amin. Nanti 1 bulan sebuah waktu yang kita bisa punya karya-karya banyak. 1 tahun banyak. Kita bicara karya orang kudu bangun gedung, aku ya gawe gedung Bapak Ibu. Berbuat umat orang kudu gawe yayasan enggak harus sesuai dengan pilihan hidup kita. Tetapi pastikan Ibu, setiap yang kita lakukan, semua kita sedang meniti karya menuju karya yang lebih agung, lebih indah, bukan jalan seperti sang hamster yang cuma jalan ke tempat. Ibu, itulah kenapa Mas Buyu mungkin ngaji Mas Ahmad Asal juga di belakang saya.
Aku 15 tahun, Mas Buyung kurang 15 tahun, hari ini jauh lebih matang. Kenapa? Karena Mas Buyung telah mengubah mode defaultnya menjadi otomus. AM Jumai ketemu saya, dia masih SMA, aku sudah di penceramah. Fakta hari ini Mas Jumai doktor, Pak Bambang juga dokter Andes. Yang mestinya Pak Bambang sama sesuatu. Oke, don't do your carefully. Karena sekian waktu terus cak mengubah defaultnya. Dan siapa itu Bapak Ibu yang hari ini telah punya karya besar karena dia telah menggeser dari mode default menjadi on purpose. Yuk Bapak Ibu menuju hidup yang lebih baik. Amin. Menuju hidup yang penuh beruntung. Amin. Saya beruntung yang hari-hari lebih baik dibanding hari kemarin. Betul? Jangan sampai kita merugi, saya merugi, sehingga hari ini sama dengan kemarin. Dan nauzubillah dari jangan kita sedang celaka. Kenapa? Karena hari-hari tambah parah dibanding kemarin. Yuk bareng-bareng kita gembrika lawan buahnya hal itu. Forum-forum belajar penting, action penting, tetapi action yang cerdas, action yang cantik. Nah, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena yang akan datang kita akan fokus di bicara bagaimana bikin aturan main rule of the game. Nanti memang akan saya tunjukkan bagaimana kegilaan saya, masa gila itu apa ya? Kegilaan saya untuk praktek seperti ini. Bapak Ibu, Anda akan heran saya checklist kemana batin, checklist. Kenapa? Saya sedang membangun habit baru. Saya sedang uper subsistem untuk bergeser agar sistemnya bergeser. Hanya kepada Allah kita mohon, hanya kepada Allah kita berserah diri. Demikian Bapak Ibu, aku sampaikan. Ada yang ganjel, ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ada yang ganjel? Kalau tidak, monggo Mas Amin untuk dengan doa. Kami diulas ditambah ya, boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa di kesempatan malam hari ini untuk kita berubah Bapak Ibu. Jadi untuk sebuah karya yang agung, karya yang besar itu kita butuh namanya pengorbanan. Sebagaimana kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah sebagai bulan Hurum. Salah satunya di 10 hari yang pertama. Kata Allah berfirman di surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin asr, wal fajri fi waktu fajar, wal laili wal fajri wa layalin asr. Dan demi 10 malam. 10 malam yang pertama ini yang dimaksud adalah 10 malam, 10 hari di bulan Zulhijjah, dan kita masuk di bulan Zulhijjah itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan amal yang kita lakukan ya di bulan Zulhijjah, di awal 10 hari bulan Zulhijjah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amal yang kita lakukan itu pahalanya, nilainya lebih dibanding dengan berjihad. Fisabilillah, kecuali jihadnya kita berperang dengan harta jiwa kita meninggal dunia. Ya, kalau tanpa meninggal dunia lebih baik amal adalah 10 hari ini. Nah, salah satu pelajaran nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwasanya kehidupan kita saat ini kalau kita mau jujur Bapak Ibu, itu sangat berbanding lurus dengan apa yang sudah kita korbankan. Saya tadi pagi jalan secara sering itu, salah satu aktivitas itu ketika sudah mengantar anak-anak sekolah, itu adalah saya jalan dengan istri. Dan saya punya bahasa Pak Bambang ya, punya program baru itu saya jalannya di BSB di Danau. Kebetulan saya punya akses masuk di sana ya. Dan kenapa saya beli di sana? Karena programnya beda Pak. Yang datang di sana yang jalan-jalan orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, orangnya kaya-kaya Pak ya. Auranya, bukan cuci matanya, tapi auranya aura positif, energinya energi positif. Jadi kalau saya muter di lapangan kalian,
Itu auranya burem Pak ya. Auranya udah susah dan itu sangat berbeda ternyata Bapak Ibu. Ya, keceriaan kita dan sebagainya itu beda. Perjalanan kita diskusi salah satunya yang saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ini kebetulan nyambung. Beliau bicara tentang secara sainsnya, tapi secara spiritualnya kita belajar lewat pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi hidup kita itu seperti ini, itu tidak lepas dari pengorbanan. Ya, pengorbanan kita kepada Allah itu sudah seberapa? Jadi orang-orang hari ini yang orang ini sukses, orang ini berlimpah, itu karena pengorbanan orang tuanya dulu salah satunya. Ada peran pengorbanan orang tua, mendidiknya, menggemblengnya, menyekolahkan, mengingatkan dan sebagainya, sehingga saat ini jadi orang. Dan orang ini yang punya anak-anak inilah yang akan mempunyai warisan dari orang tuanya. Karena apa? Karena pengorbanan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, karena nyambung apa yang disampaikan Pak Bambang, nah salah satu pengorbanan tertinggi yang luar biasa yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, yang hari ini salah satu amal yang bisa kita lakukan di 10 hari yang pertama ini, satu dengan bisa berbanyak puasa, terutama saya ingatkan jangan sampai kelewat di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah yang Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan yang pahalanya 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang dosa kita diampuni oleh Allah, 1 tahun ke depan dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi ini luar biasa. Sekaligus momentum dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sebenarnya lebih lengkapnya jangan datang besok sore di tempatnya Bu Titin ya, di Walter. Saya akan bicara lengkap tentang kisah spirit ya perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan mengorbankan putranya. Nah, salah satunya betapa hebatnya Nabi Ibrahim. Sebelum beliau itu punya anak, beliau itu memang dikenal oleh Allah sampai Allah berikan gelar namanya Khalilullah, kekasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Ibrahim itu pengorbanannya kepada Allah itu total, terutama pengorbanan tentang harta. Bahkan dalam sekali waktu Bapak Ibu, beliau itu pernah menyembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba sekali waktu. Terus pengorbanannya kayak ngono, luar biasa. Sehingga akhirnya lahirlah anak yang istimewa, Nabiullah Ismail alaihissalam, anak yang taat, anak yang soleh. Tidak cuma itu, langsung diberikan oleh Allah menjadi namanya Nabi. Menjadi Nabi, menjadi Rasul itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada apa? Nggak ada sekolahnya. Tapi lewat pengorbanannya, hebatnya Nabi Ibrahim, hampir semua jalur Nabi itu jalurnya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena pengorbanannya itu istimewa. Nah, salah satu amal yang bisa kita lakukan di dalam pengorbanan kita kepada Allah, yaitu namanya berkorban Bapak Ibu. Maka tolong panjenengan yang punya rezeki, punya kelapangan rezeki, ayo tahun ini berkorban. Bahkan niatkan dalam hati, saya sudah niatkan, alhamdulillah setiap tahun bisa korban. Ya, untuk kita korbankan, kita niat, ini kita lihat pola baru program yang lama nggak korban, kita kasih program yang baru, kita mau berkorban. Spiritnya adalah apa? Kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang hebat itu butuh namanya tirakat. Maka kalau kita pengen punya anak-anak kita hebat, ya kudu wani tirakat. Pitik lah itu, tahu ayam ya, telurnya itu ingin menetas dan ada keturunan, itu dikrem 20 selikur dino. Orang mangan jenengan cedai langsung diteladung Bapak Ibu. Untuk apa? Tirakat, dia punya keinginan yang besar. Nah, momen ini jangan sampai lepas. Jenengan punya kelapangan rezeki, ya domba kambing itu 3 sampai 4 juta, maupun jenengan ikut patungan kambing, patungan sapi, ya 3. Di sini berapa saya nggak tahu, 35, tempat saya 37. Ya, kita keluarkan Bapak Ibu spirit untuk pengorbanan. Nek sampai jenengan ramampu,
Orang jenengan duwe mobil, kemudian mobil loro. Wah, luar biasa. Itu wajib. Ya, nyangking sayangnya Allah, nyangking sayangnya Rasulullah kepada kita. Jangan dekati tempat ibadahku, ora usah dekati masjidku. Nek kowe duwe harta, punya rezeki, punya kelapangan, kowe rak korban. Wis ora usah ning masjid wae. Itu sayangnya Rasulullah kepada kita untuk kita keluarkan, menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengorbankan sesuatu yang dia cintai, yaitu anaknya. Maka urusan harta Nabi Ibrahim lewat masalahnya. Nah, bagaimana kisahnya? Besok sore kita akan kaji dengan berangkat. Ya. Nah, salah satu semangat korban yang luar biasa kita belajar dari dua orang sahabat. Yang sahabat ini memang tidak dianugerahi rezeki yang banyak oleh Allah. Satu namanya sahabat Bilal bin Rabah, yang kedua sahabat Ibnu Abbas. Karena dia nggak punya rezeki untuk beli kambing, beli domba, beli sapi, randuin duit. Apa yang dia korbankan? Nyembelih pitik, Bapak. Bilal bin Rabah dan Ibnu Abbas karena nggak punya kelapangan rezeki, itu pas korban nyembelih pitik, bukan untuk mayuran dirinya, enggak, dibagi kepada orang lain. Dengan semangat pokoknya di hari ini, di hari Tasrek 10, 11, 12, 13, nek memang tahun ini kita nggak bisa berbagi, raisa korban sapi, raisa korban kambing, ya. Ini yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah dan Ibnu Abbas adalah menyembelih pitik, disembelih, dagingnya dibagi karo tonggone. Untuk apa spiritnya? Pokoknya aku harus berkorban tahun ini, harus harta yang keluar. Ini waktu jadi dalil ya, Cuk. Wah, sinawaro Pak Amin, kambing ora pokok, kambing ora iso, kok pitik wae ora masalah. Beres ora salah ya. Jadi semangat berkorbannya kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh beliau Pak Haji Bapak Nugroho. Beliau pengen punya sesuatu, meninggalkan warisan, meninggalkan legacy dan sebagainya. Salah satunya butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, semuanya dirubah. Dan semua itu adalah butuh pengorbanan. Jadi kalau kehidupan kita ingin lebih baik, lebih sukses, lebih mulia, ayo kita siap untuk berkorban. Merubah diri kita, merubah perilaku kita, merubah kebiasaan kita. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita masuk di Idul Kurban. Ayo berkorban. Setuju? Sepakat? Semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi Bapak Ibu. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ini sangat luar biasa, saya sepakat sekali. Ya, seperti handphone jenengan itu kalau nggak berhenti dengan update di sini ngelobui. Handphone yang canggih di sini WA6 terus padahal canggih lebih. Ya kan? Canggihnya luar biasa. Kemarin saya dan istri saya itu belajar Pak, bagaimana caranya menginstal video yang apik ya. Saya belajar dengan Hanung Bramantio ya, yang sutradara itu di DP Mall. Bayar dan syaratnya harus handphonenya harus iPhone. Alhamdulillah bojoku sampai tak tukoke sehingga apa belajar untuk seperti itu. Ternyata orang seperti ini membuat video dan sebagainya, masya Allah ya. Kudu ada ceritanya, kudu ada premisnya, itu dikasih kuncinya. Premisnya itu film sebesar apapun, sehebat apapun, itu mesti kuncinya loro iki. Jadi dengan lihat film apapun yang sampai patang jam, dua kuncinya. Ketika dua kunci ini kita miliki, kamu bisa membuat cerita yang bagus. Wah, luar biasa. Ya, maka kita perlu banyak belajar dan juga siap untuk rela berkorban. Seperti Bapak Ibu hari ini, malam hari ini rela mengorbankan waktu jenengan, ya, tenaga jenengan, biaya jenengan sampai tempat ini, insya Allah dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa menjadi pribadi, ya, yang terus berbenah, terus membenahi diri kita, dan juga rela mengorbankan diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah.